Anda tidak sendiri. Saya paham betapa beratnya rasa sakit, malu, dan keputusasaan yang Anda rasakan karena sering dibully. Mungkin setiap pagi, rasa takut itu sudah menunggu di sudut ruangan, membuat langkah terasa berat. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya? Atau apa salah saya? Ingat ini baik-baik. Perundungan bukanlah kesalahan Anda. Itu adalah cerminan dari rasa sakit atau ketidakberdayaan si pelaku. Video ini bukan sekadar tentang cara menghentikan perundungan. Ini adalah peta jalan untuk membangun benteng terkuat di dalam diri Anda. Benteng yang begitu kokoh sehingga kata-kata dan tindakan buruk orang lain akan mental dan tidak lagi mampu menghancurkan Anda. Ini adalah tentang bagaimana mengubah rasa sakit Anda menjadi kekuatan pendorong terbesar dalam hidup Anda. Inilah kisah tentang transformasi. Inilah tentang bagaimana Anda mulai hari ini akan berhenti menjadi sasaran empuk dan mulai melangkah sebagai pribadi yang utuh, percaya diri, dan tak tersentuh. Setelah Anda melakukan langkah-langkah yang akan saya jelaskan, Anda bukan hanya akan berhenti dibully, tetapi Anda juga akan menjadi versi terbaik dari diri Anda, yang bahkan akan membuat mereka yang merundung Anda di masa lalu menoleh dan bertanya, bagaimana dia melakukannya? Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian pertama, mencabut akar rasa sakit dan mengubah pola pikir korban. Langkah pertama menuju kebebasan adalah memahami bahwa pertarungan sejati bukan di luar, melainkan di dalam diri Anda. Perundungan paling menyakitkan adalah yang terjadi di kepala Anda sendiri, suara kecil yang terus-menerus mengatakan Anda tidak berharga. Kita akan matikan suara itu, menciptakan benteng batas diri yang kuat. Orang yang merundung mencari mangsa yang terlihat rapuh, yang mudah bereaksi, yang menunjukkan ketakutan. Kunci pertama untuk membuat mereka mundur adalah mengganti reaksi Anda dengan respons yang tenang dan tegas. Pertama, belajarlah mengendalikan emosi pertama. Saat seseorang mencoba merundung Anda, entah dengan ejekan, sindiran, atau tindakan, naluri pertama kita adalah merasa sakit hati, marah, atau takut. Emosi-emosi ini adalah bahan bakar bagi perundung. Tarik napas panjang. Biarkan emosi itu hanya sebatas rasa yang lewat. Jangan biarkan ia menguasai Anda. Kedua, kuasai teknik wajah batu atau stone face. Ekspresi wajah. Warna adalah papan pengumuman perasaan Anda. Jika Anda terlihat terluka, Anda memberi mereka kemenangan. Latihlah di depan cermin sebuah ekspresi netral, tanpa emosi, sedikit bosan, atau bahkan sedikit kasihan. Ketika perundung menyerang, tatap matanya sebentar. Jaga ekspresi Anda datar, lalu alihkan pandangan seolah-olah ia sama sekali tidak penting. Jangan balas, jangan berdebat, jangan bela diri. Respons nonverbal ini mengirimkan pesan kuat. Usahamu tidak mempan padaku. Ketiga, gunakan kekuatan 1 atau 2 kalimat tegas. Jika Anda harus merespons, respons Anda harus singkat, jelas, dan tanpa emosi yang meninggi. Contoh, jika mereka mengejek penampilan Anda, oh benarkah? Saya tidak peduli. Kemudian putar badan dan pergi. Jika mereka berusaha memprovokasi Anda, saya tidak tertarik pada pembicaraan ini. Jika mereka mencoba mempermalukan Anda di depan umum, saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Satu kata yang sangat kuat dan seringkali membuat mereka bingung adalah, oke, ucapkan dengan nada yang sangat netral. Reaksi mereka akan terputus karena mereka mengharapkan pertengkaran, bukan persetujuan yang acuh tak acuh. Ingat, tidak sendiri untuk menang dalam pertengkaran, tetapi untuk menghancurkan kegembiraan mereka dalam melihat Anda menderita. Begitu mereka tahu ejekan mereka tidak lagi efektif, mereka akan beralih mencari mangsa yang lebih mudah. Perundungan akan berhenti ketika kesenangan yang didapat pelaku juga berhenti. Mengubah narasi diri Anda dari korban menjadi pejuang. Perundungan paling merusak adalah perundungan yang Anda lakukan pada diri sendiri. Selama ini, mungkin Anda membiarkan pengalaman buruk menjadi identitas Anda. Ini saatnya untuk menuliskannya kembali. Kebiasaan pertama yang mengubah. Hidupin praktik afirmasi dan pengakuan diri yang positif. Setiap pagi sebelum Anda menyentuh ponsel, berdirilah di depan cermin, tatap mata Anda sendiri, dan ucapkan kalimat-kalimat ini dengan keyakinan, bukan hanya sekadar kata-kata, saya aman, saya kuat, saya bernilai. Kekuatan saya bukan diakui orang lain, tapi diakui oleh diri saya sendiri. Saya memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit masa lalu mendikte masa depan saya. Lakukan ini selama 21 hari berturut-turut. Ini akan melatih otak Anda untuk mengganti pita suara negatif yang selama ini berputar di kepala Anda. Anda sedang merebut kembali kendali atas pikiran Anda. Bagian kedua, inilah
Kebiasaan yang dapat mengubah hidup Anda dan menghentikan perundungan. Perundungan seringkali menargetkan orang yang secara fisik atau sosial tampak sendirian, tidak percaya diri atau berbeda dalam cara yang membuat mereka terlihat lemah. Cara terbaik untuk melawan hal ini bukanlah dengan berkelahi, tetapi dengan meningkatkan kualitas diri Anda secara keseluruhan sehingga kepercayaan diri Anda memancar keluar dan membuat Anda tak tersentuh. Kebiasaan kedua, menguasai bahasa tubuh kekuatan. Bahasa tubuh adalah 80% komunikasi Anda, dan perundung sangat pandai membacanya. Mereka mengincar bahu yang membungkuk, pandangan yang tertunduk, dan langkah kaki yang ragu. Lakukan kebiasaan ini. Tegakkan punggung dan angkat dagu Anda. Bayangkan ada tali yang menarik tulang belakang Anda ke atas dan langit-langit. Bahu ke belakang, dada sedikit membusung. Ini bukan hanya masalah penampilan. Ini adalah fisiologi kekuatan. Postur tegak meningkatkan kadar hormon testosteron, hormon keberanian, dan menurunkan hormon kortisol, hormon stres. Anda tidak hanya terlihat percaya diri, Anda benar-benar merasa lebih percaya diri. Berjalan dengan tujuan. Jangan menyeret kaki atau berjalan sambil melihat ke bawah. Tetap ke depan, tentukan kemana Anda akan pergi, dan berjalanlah seolah-olah Anda memiliki janji penting yang harus dipenuhi. Kecepatan yang tegas dan langkah yang mantap menunjukkan bahwa Anda berada di zona kendali Anda sendiri. Lakukan kontak mata yang netral. Jika Anda berpapasan dengan seseorang, tatap mata mereka selama sekitar 3 detik. Jangan terlalu lama hingga terkesan menantang, tetapi juga jangan menghindar. Kontak mata menunjukkan Anda tidak takut dan tidak menyembunyikan apapun. Kombinasikan ini dengan wajah batu Anda. Kebiasaan ketiga, berinvestasi pada keterampilan dan kompetensi. Tidak ada yang lebih kuat daripada rasa bangga yang tulus pada diri sendiri karena telah menguasai suatu hal. Ketika Anda fokus pada peningkatan diri, energi Anda beralih dari memikirkan perundungan menjadi mencapai tujuan. Prestasi Anda adalah perisai paling berkilau. Fokus pada 2 bidang utama. 1. Keterampilan atau hobi yang membuat Anda unik dan ahli. Apakah itu menjadi yang terbaik dalam mata pelajaran tertentu, menguasai alat musik, jago dalam olahraga, ahli dalam coding, atau mahir dalam melukis? Temukan satu hal yang Anda sukai, dan berkomitmen untuk menjadi sangat baik di dalamnya. Keterampilan ini memberi Anda nilai sosial dan rasa hormat yang tidak bisa dicabut oleh perundung. Orang akan mulai melihat Anda bukan sebagai yang dibuli, tetapi sebagai sang pemain gitar yang keren, atau si jenius matematika. 2. Keterampilan sosial yang sehat. Korban perundungan seringkali terisolasi. Ubah kebiasaan ini. Berusahalah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan suportif. Identifikasi lingkaran emas Anda. Ini adalah 1, 2, atau 3 orang yang benar-benar baik, menghargai Anda, dan tidak akan membiarkan Anda sendirian. Habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Belajarlah menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda fokus mendengarkan orang lain, Anda tidak terlalu fokus pada diri Anda sendiri atau ketakutan Anda. Ini adalah cara termudah untuk membangun koneksi baru. Gabunglah dengan klub atau komunitas. Pindah lingkungan. Jika Anda sering dibully di sekolah, bergabunglah dengan kelompok di luar sekolah yang didasarkan pada minat bersama. Lingkungan baru akan memberi Anda identitas baru. Kebiasaan keempat. Disiplin diri dalam perawatan fisik. Perawatan diri bukanlah tentang kesombongan, tetapi tentang menghargai rumah yang Anda tinggapi, yaitu tubuh Anda. Ketika Anda menghargai diri sendiri, hal itu terpancar. Terapkan kebiasaan ini setiap hari. Tidur yang berkualitas. Kurang tidur membuat Anda mudah marah, stres, dan sulit berpikir jernih saat dihadapkan pada situasi sulit. Prioritaskan tidur 8 jam. Makanan yang baik dan olahraga teratur. Anda tidak perlu menjadi atlet, berjalan kaki selama 30 menit atau melakukan gerakan, latihan ringan setiap hari sudah cukup. Olahraga melepaskan endorfin, meningkatkan mood Anda, dan paling penting, memberikan Anda rasa kompeten, karena Anda telah menyelesaikan sesuatu yang menantang setiap hari. Jika Anda terlihat dan merasa lebih kuat, perundung akan berpikir 2 kali. Kebersihan dan kerapian. Diri, pastikan pakaian Anda bersih dan rapi, tidak perlu mahal. Rambut Anda tertata dan Anda merawat diri Anda. Ketika Anda melihat yang terbaik, Anda merasa yang terbaik. Ini menunjukkan pada dunia bahwa Anda peduli pada diri Anda sendiri, dan itu adalah sinyal yang kuat. Bagian ketiga, momen krusial saatnya bertindak dan bangkit. Anda sudah membangun fondasi yang kuat.
pola pikir yang positif, bahasa tubuh yang tegas, dan kualitas diri yang meningkat. Sekarang bagaimana Anda menggunakan kekuatan ini di momen-momen kritis? Jangan biarkan mereka melihat rasa takut Anda. Perundung seringkali melakukan uji coba. Mereka akan mencoba serangan kecil untuk melihat bagaimana reaksi Anda. Jika mereka berhasil membuat Anda takut atau marah, mereka akan menyerang lagi dengan lebih keras. Taktik menghancurkan uji coba, the disruption tactic. Ketika perundungan dimulai, Anda tidak perlu mengeluarkan kata-kata ajaib. Anda hanya perlu mengganggu pola mereka. Tanyakan pertanyaan yang tepat. Jangan menanyakan kenapa kamu melakukan ini. Itu membuka pintu untuk perdebatan. Tanyakan sesuatu yang membuat mereka harus berpikir dan memecah momentum mereka. Misalnya, jika mereka menghina baju Anda, ya Anda bisa berteman, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Atau apakah ada sesuatu yang mengganggumu sehingga kamu perlu mengatakan itu? Ini membalik skenario, membuat mereka harus menjelaskan perilaku buruk mereka, ubah topik dengan mendadak dan acuh tak acuh. Ketika mereka mengejek, alihkan perhatian mereka. Ngomong dan ngomong, tugas matematika kemarin sulit sekali ya. Kamu sudah selesai? Ini menunjukkan Anda sama sekali tidak terpengaruh dan mengalihkan fokus dari diri Anda. Mengetahui kapan harus melawan dan kapan harus berlari. Ada saatnya perundungan harus dihentikan dengan campur tangan orang, dewasa atau pihak berwenang. Anda bukanlah pengecut jika mencari pertolongan. Anda adalah orang yang strategis dan bijaksana. Kapan harus bertindak? Melawan secara verbal dengan teknik wajah batu dan tanggapan singkat, hanya jika situasinya tidak berbahaya secara fisik. Mencari bantuan berlari jika 1. Ada ancaman fisik. Keselamatan Anda adalah yang utama. Segera tinggalkan tempat itu dan cari orang dewasa yang berwenang. Guru, kepala sekolah, supervisor, atau orang tua. 2. Perundungan sudah terjadi berulang kali dan semakin parah. Catat setiap kejadian. Siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana. Dokumentasi ini adalah senjata Anda. Kemudian, laporkan ke pihak berwenang yang dapat mengambil tindakan disipliner. 3. Anda merasa sendirian dan terisolasi. Segera cari teman sejati atau anggota keluarga yang suportif. Jangan pernah membiarkan rasa sakit ini mengendap di dalam diri Anda. Berbicara adalah tindakan keberanian, bukan kelemahan. Membangun tujuan hidup. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan besar. Lihatlah orang-orang sukses yang dulunya adalah korban perundungan. Mereka tidak membalas dendam dengan cara kekerasan. Mereka membalas dendam dengan menjadi luar biasa. Mereka mengubah energi negatif yang ditujukan pada mereka menjadi bahan bakar jet untuk mencapai kesuksesan yang melampaui mimpi terliar mereka. Fokuslah pada misi hidup Anda. Apa tujuan besar Anda? Mendapatkan beasiswa? Membangun bisnis? Menjadi seniman hebat? Komitmen terhadap tujuan ini jauh lebih penting daripada memikirkan apa kata orang yang tidak penting. Bayangkan 5 tahun dari sekarang. Di mana Anda ingin berada? Apakah Anda ingin masih terperangkap dalam bayang-bayang perundung? Atau Anda ingin melihat ke belakang dan menyadari bahwa perundungan itu hanyalah batu loncatan yang memaksa Anda untuk menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih sukses? Kebiasaan kelima, menjaga jurnal rasa syukur dan tujuan. Setiap malam tuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Ini akan melatih otak Anda untuk mencari hal positif, alih-alih berfokus pada hal negatif yang dilakukan orang lain. Kemudian tuliskan 1 langkah kecil yang Anda ambil hari ini menuju tujuan hidup Anda. Fokus pada kemajuan kecil ini, bukan pada kesempurnaan. Anda adalah seorang pejuang yang sedang membangun kerajaannya. Kesimpulan, Anda berhak atas kebebasan dan kebahagiaan. Perundungan mungkin telah mengambil masa lalu Anda, tetapi Anda tidak boleh membiarkannya merenggut masa depan Anda. Anda tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai atau diterima. Anda hanya perlu menjadi diri Anda yang paling otentik dan paling kuat. Ketika Anda mulai mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, bahasa tubuh kekuatan, afirmasi positif, disiplin diri, dan fokus pada tujuan, hidup Anda akan menyadari bahwa orang yang merundung Anda menjadi tidak relevan. Mereka akan melihat bahwa ejekan mereka tidak masuk ke dalam diri Anda. Mereka akan melihat bahwa Anda dikelilingi oleh teman-teman yang menghargai Anda. Mereka akan melihat bahwa Anda memiliki hidup yang lebih besar dan lebih penting untuk dijalani. Dan saat itulah perundungan akan berhenti. Bukan karena Anda memohon, tetapi karena Anda telah melebihi mereka. Bangkit, tegakkan kepala. Ambil alih kendali atas cerita hidup Anda. Anda adalah pribadi yang tangguh,
yang mampu mengubah pengalaman terburuk menjadi kekuatan terbesar. Lakukan semua yang sudah dijelaskan di video ini, dan dalam hitungan hari atau minggu, Anda akan melihat perbedaan yang nyata. Kehidupan menanti Anda. Pergilah dan rebut kembali kebahagiaan Anda.